Warta Gereja hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. 1. Sidang Majelis Istimewa hari Senin tanggal 23 Maret 2020 memutuskan 1. Meninjau hasil sidang sebelumnya perihal ibadah hari Minggu yang semula dilaksanakan di Gereja Induk dan Pepantan mulai hari Minggu 29 Maret 2020 ditiadakan dan selanjutnya diadakan ibadah mandiri di rumah-rumah jemaat sampai dengan waktu yang ditentukan. 2. Pelaksanaan ibadah mandiri mengacu ketentuan umum sebagai berikut. 1. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari Minggu secara serentak di tiap-tiap rumah jemaat dalam 2 pilihan waktu. 1. Pagi jam 8.30 waktu Indonesia Barat. 2. Sore jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Persembahan dikumpulkan dalam amplop khusus dan diserahkan ke kantor GKJ Klaten pada hari Senin jam kerja. Amplop khusus dimasukkan pada kotak yang disediakan atau diserahkan melalui karyawan yang bertugas di kantor GKJ Klaten. 2. Amplop khusus persembahan kolektif ibadah keluarga di rumah disediakan oleh Majelis GKJ Klaten. 3. Alternatif lain, persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKJ Klaten, Simpedes BRI nomor 0035 01 000892 533 atas nama GKJ Klaten. Ketentuan teknis. 1. Peserta berpakaian rapi selayaknya pergi ke gereja. 2. Ibadah dilaksanakan di ruang yang dipersiapkan secara khusus oleh keluarga, ruang tamu, ruang keluarga, atau teras. 3. Ibadah dilaksanakan dengan khidmat, serius, penuh kesungguhan, dan disertai rasa takut dan hormat kepada Tuhan Allah. 4. Aktivitas sehari-hari keluarga dihentikan sesaat selama ibadah keluarga di rumah berlangsung. 5. Mengikuti seluruh alur liturgi yang telah disusun. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca melalui warta lipat. Demikian warta gereja hari ini. Selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali jemaat sekalian di dalam ibadah Minggu Prapaskah kelima 29 Maret 2020 Gereja Kristen Jawa Klaten. Saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Namun demikian, tetap jalani dalam suasana yang kusuk dengan keseriusan dan kesungguhan. Kiranya berkah Tuhan menyertai. Marilah kita memasuki ibadah saat ini. Kita khususkan dengan pengakuan, Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kita hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mulia
Selanjutnya, mari kita bersama menyatukan hati untuk memulai ibadah ini, memohon pertolongan Tuhan di dalam doa pembuka. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Agung, disertai dengan syukur kami berhimpun dalam suasana ibadah Minggu Prapaskah yang kelima hari ini. Dengan suasana yang baru, di tengah keluarga kami masing-masing kami menyelenggarakan ibadah ini. Untuk itu kami memegang janji firman-Mu, di mana ada 2 orang berkumpul dalam nama-Mu, Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di seluruh ibadah yang diselenggarakan secara mandiri di rumah-rumah jemaat saat ini. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir, kami semua beribadah dalam kesatuan hati. Dan tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu selama ibadah ini berlangsung, dijauhkan dari segala halangan, kendala, dan kami dapat menghayati kehadiran Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing melalui ibadah ini. Kami semua yang melayani dari tempat jauh pun Tuhan urapi dengan Roh Kudus, supaya setiap lagu-lagu pujian yang kami lantunkan bersama-sama, doa-doa yang kami panjatkan, demikian pula firman yang nanti akan kami dengarkan, di dalam tuntunan Roh Kudus membawa berkah bagi seluruh umat-Mu. Demikian ibadah ini berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita bersama menerima pembacaan hukum kasih. Marilah kita memperhatikan hukum kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang bacaannya tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Demikian bunyi hukum kasih dari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari bersama menyesali dosa melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 26 bait yang pertama dan bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Dengan rasa syukur, kini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah dari Roma 4 ayat 7 sampai dengan 8, yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Serta petunjuk hidup baru yang bacaannya diambil dari Roma 8 ayat 10 sampai dengan 11, yang demikian bunyinya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara sekalian, dengan penuh syukur kita menerima kesempatan dari Tuhan bersama keluarga masing-masing menyatukan hati untuk memanjatkan doa syafaat, doa syukur, dan sekaligus persiapan akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersatu hati di dalam doa. Kembali kami bersembah dan sujud kehadirat-Mu Tuhan. Menaikkan puji dan hormat. Engkaulah Allah kami yang Maha Agung, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dengan segala hormat pujian kami haturkan bersama umat Tuhan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Ungkapan doa sembah bakti kami kiranya Tuhan terima. Demikian pula kami memohon akan memanjatkan rasa syukur kami, di mana Tuhan masih berkenan mengaruniakan kesehatan, keselamatan kepada kami masing-masing. Sekalipun kami sedang berada dalam suasana kepanikan, merebak, dan sedang adanya wabah di negeri kami, virus corona COVID-19, yang menjadi ancaman, yang menjadi kekhawatiran bagi banyak orang. Demikian pula secara relasi sosial, kami harus saling membatasi diri, termasuk penyelenggaraan ibadah, hingga harus diselenggarakan di rumah masing-masing bersama anggota keluarganya. Kami berdoa semua umat melaksanakan ibadah pagi ini disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Masih diberi kesempatan, masih diberi tuntunan, masih diberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu berkati seluruh jalannya ibadah yang dilaksanakan saat ini di rumah masing-masing jemaat. Dari awal sampai akhir nanti, tangan Tuhan mengaruniakan berkah supaya seluruh jemaat disegarkan imannya, mendapat kekuatan yang baru, berharap kepada Tuhan, bebas lepas dari rasa khawatir, dan diberkati dalam segala sendi kehidupan. Kami juga tersungkur dalam permohonan ampun selama sepekan menjalani kehidupan. Ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, Tuhan Engkau berkenan mengampuninya. Selanjutnya kami memanjatkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan karuniakan berkah-Mu, Bapak Presiden Republik Indonesia, bersama jajaran para menteri, terkhusus Menteri Kesehatan, di dalam menghadapi gangguan virus corona, segera dapat mengatasi dengan baik. Kiranya yang sudah terjangkit segera terobati. Upaya karantina maupun mengadakan tes supaya dapat memilah mereka yang sedang terjangkiti tidak
membawa penyebaran lebih luas, dapat berjalan dengan baik, sehingga kemelut virus corona di negeri kami segera berakhir, pulih kembali. Kami menyebut nama-Mu ya Tuhan Yesus bersama seluruh umat yang sedang berbakti. Kiranya Tuhan berkenan menyirnakan virus ini dari muka bumi, sehingga manusia mengalami ketentraman dan kedamaian kembali. Dalam nama Yesus, wabah virus corona kami mohon terusir pergi dari muka bumi ini. Di sisi lain kami juga berdoa supaya umat-Mu merendahkan diri, menyadari kelemahan, seberapa kami kuat, seberapa kami punya daya kehidupan, kami menjadi terbukti begitu lemah. Dengan renek yang tidak kasat mata, kami terancam, kami terganggu, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban jiwa. Untuk itu bersama nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami memohon dibebaskan dari kemelut ini. Kami doakan para korban, kami doakan keluarga yang kehilangan, agar beroleh penghiburan, kekuatan, dan jauh dari keputusasaan. Kami doakan tim medis di seluruh Nusantara ini, dokter, juru rawat, pegawai rumah sakit, yang menjadi garda terdepan, dilindungi dari ketertularan. Berikan ketentraman, berikan kedamaian, dapat bekerja, melayani dengan hati, dijauhkan dari rasa kekhawatiran. Kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan umat, menyesuaikan diri melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, tetap dapat dengan penghayatan. Bahkan kami sertakan doa, melalui peristiwa ini, suasana relasi keluarga kami dipulihkan, yang mungkin sudah sekian lama tidak saling berbakti, kembali menerima hari untuk berbakti kepada Tuhan. Yang mungkin di antara keluarga ada sedang konflik perselisihan, pulihkanlah melalui peristiwa ini, dapat bersekutu, saling mengampuni dan mengasihi. Kami juga berdoa syafaat untuk kehidupan umat-Mu, anak-anak kami dari sekolah minggu, remaja pemuda, kami bawa dalam doa. Dipelihara iman mereka, dijauhkan dari rasa khawatir, dilindungi dari segala hal yang mengganggu kehidupan. Prestasi studi anak-anak kami ditempuh belajar dari rumah masing-masing tanpa mengalami kemunduran. Kiranya tetap dapat belajar dengan tuntunan-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa, seminggu mendatang akan menjalani kehidupan, mungkin masih dalam suasana di rumah kami masing-masing melakukan aktivitasnya. Beri hati kami yang taat, jauh dari kejenuhan, dapat berkreativitas yang produktif dan positif bersama anggota keluarga kami di rumah masing-masing. Supaya dengan demikian mata rantai penyebaran virus corona di negeri kami dipatahkan bersama-sama. Kami juga berdoa sesaat akan menerima firman-Mu yang kami percaya akan menjadi sarana kekuatan dan pemeliharaan iman. Tolonglah dengan Roh Kudus hamba yang akan bertutur kata, lektor yang akan membacakan, maupun umat yang akan memperhatikan firman-Nya. Tuhan bersabda kepada kami, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, semua doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana pembacaan firman diambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 secara utuh ayat 1-45, namun izinkan saya membaca sebahagian. Ayat 1-11, ayat 25 dan 26. Selebihnya jemaat dapat membaca secara utuh bersama keluarga di rumah masing-masing. Demikian bunyi pembacaan Injil Yohanes 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania,
kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari, kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Saya lanjutkan petikan ayat 25 dan 26 bagian terakhir. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian sebagian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara, demikian tadi bunyi bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Adapun tema renungan untuk Minggu Prapaskah kelima, percaya Allah yang membangkitkan. Melalui khotbah hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan Yesus Kristus itu, sampai pada kuasa membuat yang sudah mati bisa hidup kembali. Luar biasa. Tema yang sudah direncanakan melalui materi atau bahan masa Prapaskah dan Pentakosta ini, tanpa tahu bagaimana keadaan hari ini, tetapi memiliki korelasi. Iman percaya saudara dan saya melalui bacaan ini tadi kembali mendapatkan peneguhan bahwa Tuhan Yesus yang pernah hadir dari surga menjelma menjadi manusia di tengah dunia, Dia bukan hanya Tuhan yang jadi panutan, tetapi Tuhan yang mampu membawa kebangkitan. Sebagaimana contoh di dalam bacaan Injil tadi, Yohanes 11 ayat 1-45 seutuhnya memberikan sebuah kisah bagaimana kuasa Yesus membangkitkan itu melalui peristiwa kematian
sahabat Yesus, yaitu keluarga Maria dan Marta, seorang adiknya yang bernama Lazarus mengalami sakit sampai kematian. Tentu ini menjadi sebuah masalah besar bagi keluarga Marta dan Maria. Mereka memiliki hubungan yang sangat karib, dekat dengan Yesus. Dalam tafsir, di antara Maria dan Marta ini merupakan salah seorang wanita yang pernah datang membawa minyak wangi, membasuh kaki Yesus dengan minyak tersebut, menyeka dengan rambutnya sebagai bentuk hormat dan pertobatan. Dari situlah kekaripan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus terbangun relasi yang karib dengan Yesus Kristus. Namun dapat kita perhatikan, saat Maria dan Marta mengalami kesulitan, bacaan tadi menceritakan, ada pesan yang disampaikan melalui salah seorang utusan dari keluarga Maria Marta kepada Yesus, yang memberikan isi pesan, isi warta, Yesus, sahabatmu Maria Marta sedang sedih, karena adik laki-laki satu-satunya sedang dalam keadaan sakit keras. Mereka sedang dalam tangisan. Saat berita ini disampaikan, Yesus berada di desa tetangga, tidak jauh dari rumah atau desanya Maria Marta. Kalau saat berita itu diterima, Yesus bersama para murid langsung menuju ke rumah Maria Marta. Mungkin sehari itu mereka sudah saling bertemu. Tapi entah mengapa, di saat itu Tuhan Yesus memilih menunda kedatangan. Tidak langsung hari itu merespon ajakan atau berita untuk datang ke rumah Maria dan Marta, menjenguk adik mereka yang sedang dalam derita. Diharap kedatangannya Tuhan Yesus membawa mujizat kesembuhan bagi Lazarus yang sedang sakit. Tetapi Yesus memilih menunda kedatangannya untuk beberapa hari. Hingga kisah Injil Yohanes tadi menyampaikan bahwa akhirnya kedatangan Yesus menurut Maria dan Marta terlambat. Lazarus akhirnya mati, sudah dikuburkan. Di dalam bacaan yang ada 4 hari di dalam kubur. Namun demikian, sejak awal Yesus menerima berita ini, sebelum beranjak dari tempatnya menuju ke desa Maria dan Marta, Yesus sudah berjanji. Ayat 11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara-saudara, di mata Tuhan, kematian Lazarus hanya seperti orang yang sedang tidur. Yesus sepenuhnya yakin berkuasa atas hidup Lazarus. Kematiannya yang sudah 4 hari ditempatkan hanya seperti orang yang baru berangkat tidur, hingga dia sanggup sampai di rumah Maria Marta kapanpun Lazarus akan dibangunkan atau dibangkitkan. Jauh sebelum Yesus tahu peristiwanya, jauh sebelum Yesus sampai ke rumah Maria dan Marta, tapi Yesus sudah membungkus dalam kuasanya bahwa Lazarus, apapun keberadaannya, hanya seperti orang tidur. Ini semua dinyatakan untuk memproklamasikan keberadaan Yesus, bahwa di dalam dirinya lah
kuasa membangkitkan setiap orang yang dalam kematian ada di genggaman tangannya, ada di pundak dan karya pelayanannya. Ayat yang ke-25, jawab Yesus, Injil Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi, peristiwa Lazarus di tengah keluarganya mengalami derita sakit sampai kematian bukan sebagai sebuah masalah, tetapi sebuah alat di mana Allah akan bekerja melalui kematian Lazarus. Kuasa yang ada di dalam diri Yesus dinyatakan, dipraktekkan atau dibuktikan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hal ini dinyatakan untuk meneguhkan iman saudara dan saya di tempat, di zaman, dan di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Merebaknya wabah virus corona, seruan doa dari setiap umat, baik siang maupun malam, sendiri maupun bersama-sama, luar biasa. Dan melalui sabda ini kita diingatkan, di depan kita, dalam perhitungan dan benak manusiawi, Corona begitu menakutkan. Tapi ingat, di mata Yesus, Yesus berkuasa. Bahkan yang sudah dalam kematian pun, Yesus berkuasa memberi kebangkitan. Jangan terpuruk suasana batin umat. Jangan dilingkupi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Ingat, Yesus yang saudara dan saya percaya, Yesus yang berkuasa menempatkan kematian hanya seperti tidurnya seseorang. Berkuasa untuk menjamah dan membangkitkan, menjamah dan memberi kehidupan. Tinggalkan rasa khawatir dari kemelut wabah corona ini. Teguhkan hati dan iman saudara sekalian. Yakin dan percaya, Yesus akan melakukan kebangkitan semangat, kebangkitan rohani, kebangkitan hidup kita sebagai umat, maupun juga kebangkitan kreativitas kita. Masa social distancing jangan menjadi masa pasif, tapi kita jadikan masa menggali kebangkitan-kebangkitan dalam kehidupan. Keluarga yang sudah sekian lama tidak saling berjumpa dalam waktu yang berkualitas, mari gunakan seolah-olah Yesus hadir ke rumah kita masing-masing untuk menjamah keluarga kita. Yang sudah putus komunikasi, yang sudah tidak hangat cinta kasih, dibangkitkan melalui kehadiran Yesus di masa-masa kita sedang menjalani social distancing di tengah keluarga kita. Kreativitas kita, waktu kita merenung dan membaca, waktu kita ibadah secara pribadi, terus-menerus kita perbaharui. Kiranya dengan demikian, kehidupan umat bukan dalam keterpurukan, tetapi menerima semangat kebangkitan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari dengan segala rasa syukur tiba waktunya kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Untuk mendasari persembahan yang akan kita berikan, terimalah pembacaan ayat penuntun 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 14 dan 15. 2 Korintus 8,
ayat 14 dan 15, demikian bunyi sabdanya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Selanjutnya, persembahan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 439, bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, mari sebelum kita menghaturkan persembahan kita di dalam doa, kita bersama bangkit berdiri. Selanjutnya mari kita satu hati di dalam doa persembahan. Dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan ini, karena Tuhan sudah mengaruniakan berkah kepada kami semuanya. Oleh karena itu apa yang kami haturkan kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Demikian pula kami berdoa setiap pribadi keluarga yang sudah menghaturkan persembahan syukurnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melalaikannya. Engkau memberkati kehidupan ekonomi keluarga-keluarga umat-Mu ini dalam kelimpahan, dalam kemudahan, di dalam karunia dan berkah-Mu. Semua diberi kecukupan. Tak lupa kami juga berdoa melalui persembahan ini, karya pekerjaan Tuhan di tengah dunia, dan melalui gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Klaten, kiranya dapat mewujudkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terimalah, sucikan dan kuduskanlah persembahan ini, kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan berdiri, mari saudara kita bersama menyatukan hati untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama umat di segala tempat dan abad, kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Selanjutnya, mari kita arahkan hati untuk menerima pengutusan dan berkah dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan membuka hati dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati dan melindungi kehidupan saudara semua hari ini sampai sepanjang masa. Amin. Dipersilahkan duduk, saat teduh pribadi, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.